Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Faris Ramadan, NIM 201142186 dari kelas C, akan mempresentasikan tentang analisis etika dan hukum bisnis. Bab 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf I, di mana pasal dan isinya tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah. Di antaranya bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Dasar dari sebuah ekonomi adalah merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari harta dan benda. Dikatakan kegiatan ekonomi apabila ada sebuah transaksi ekonomi antara satu pihak dengan pihak yang lain, yang terkadang transaksi tersebut menimbulkan sebuah sengketa. Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, atau pembantahan. Dalam Kamus Inggris, kata sengketa, perselisihan, pertentangan sama dengan konflik atau dispute. Oleh karena itu, kata lain dari sengketa adalah konflik. Secara bahasa, kedua kata tersebut mengandung arti suatu peristiwa yang menggambarkan tentang adanya perbedaan atau benturan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Konflik adalah keadaan di mana apabila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan berkembangan menjadi sebuah sengketa. Apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Bab 2 yaitu analisis aspek hukum dan etika. Perkara sengketa ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 1 Februari 2016 dengan nomor register 175 per pdt.g per 2016 per pa.tmk tentang gugatan wan prestasi. Bank bertindak sebagai penggugat melawan tergugat 1 dan tergugat 2. Adapun penduduk perkaranya bahwa antara penggugat dan tergugat pada tanggal 25 April 2014 telah sepakat dan setuju melakukan perjanjian pembiayaan murabahah dengan memberi modal pembiayaan kepada tergugat 1 sebesar 64.400.000 dalam akad nomor 2790 per PEM per MPA per 04 per 2014. Tergugat 1 diwajibkan melakukan pembayaran pokok dan margin sebesar Rp 1.788 per bulan. Setelah perjanjian berjalan selama 7 bulan, tergugat telah lalai membayar kewajiban utangnya. Sejak tanggal 25 Desember 2014, penggugat telah mengirim somasi atau surat pemberitahuan kepada tergugat 1 dan tergugat 2 untuk segera menyelesaikan kewajibannya pada penggugat, namun tetap tidak melakukan kewajiban. Akibatnya perbuatan wan prestasi tergugat 1, penggugat menghadapi kerugian material sebesar 51 juta dan kerugian material yang diperkirakan dengan sejumlah 100 juta, sehingga tergugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Bab 3 kesimpulan. Setiap perkara yang diselesaikan melalui pengadilan agama sebelum diregister harus diperhatikan. Pertama, pastikan terlebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian atau yang mengandung klausa arbitrase. Kedua, pelajari secara cermat perjanjian atau akad yang mendasari kerjasama antar pihak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.